Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Sahabat petir, jeder. Ini luar biasa. Hari ini ada pembahasan khusus kita ya, karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi di menu-menu Pi Network. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Kan Kak Jos. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat saya ya, pemain Pi Network yang sudah bertahan sekian tahun ya. Jadi untuk pengalamannya di Pi Network ini luar biasa. Kemudian kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Namanya Ublek. Mas Pri apa kabar? Sehat Mas Pri? Alhamdulillah. Mas Pri, ini sekarang banyak orang lagi heboh ini. Karena kalau kita lihat menu dari Pi Network ini sudah mulai banyak perubahan-perubahan. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh iya benar, Bah. Jadi memang sebenarnya Pi Network ini kan sudah dibuat kurang lebih 3 tahun, Bah. Ya. Nah, janji dari Core Team sendiri bahwasannya mainnet itu di kuartal 4 tahun 2021. Berarti ini kan bulan Desember. Ya. Dan ini sudah penghujung tahun. Jadi janji Core Team itu memang harus sudah ditepati. Betul. Gitu. Nah, hari ini pembahasan di media sosial, grup Twitter, Facebook, kemudian di grup WhatsApp itu tentang hilangnya aplikasi Pi Network di Play Store, Bah. Jadi di Play Store memang sudah hilang ya? Iya. Tapi yang saya lihat tuh dalam kenyataan di menu-menu aplikasi dari Pi Network sendiri terjadi banyak perubahan. Benar. Salah satu kalau saya nggak salah itu mainnet biasanya di urutan ke-4 apa ke-5, sekarang dia naik ke urutan ke-3 gitu. Iya. Jadi banyak terjadi perubahan-perubahan. Cuman ada yang membuat penasaran ya, ada teman-teman yang bertanya, dalam waktu dekat ini katanya sudah tak bisa lagi nambang dengan menggunakan handphone. Bagaimana kebenarannya itu? Iya. Nah, jadi memang banyak kabar berseliweran ketika memang ya menu mainnet kemarin waktu prepare ya, persiapan itu ya tadi Abah katakan dia fiturnya di bawah, sekarang dia sudah peringkat 2 ya, dia dari atas. Nah, mungkin ini janji Core Team tadi bahwasanya mainnet beneran tuh akan dilaksanakan. Nah, dengan hilangnya aplikasi Pi Network di Play Store, ada yang berpikiran bahwa ini mungkin tidak akan lagi ada penambang-penambang baru atau pendaftar baru. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa nanti ini menambangnya harus menggunakan node seperti itu. Nah, tapi saya pikir ini belum final kan gitu. Karena apa? Karena memang ketika Pi Network ini digadang-gadang diselesaikan di Desember ini kan gitu. Ini memang fiturnya memang harus berubah-berubah, Bah. Nah, jadi yang namanya maintenance kan kemudian perbaikan itu memang harus seperti itu. Harus mengikuti perkembangan yang ada ya. Ada dicabut nanti dimasukkan lagi atau di-upgrade kan gitu. Nah, bisa jadi aplikasi Pi Network itu di-upgrade kepada kota yang lebih besar gitu. Nah, misalnya kemarin 1, sekian, mungkin sekarang 2, sekian. Skalanya dinaikkan lagi ya, karena sudah terlalu banyak yang mengikuti. Dan kemudian pihak Core Team sendiri ini sedang ada transfusi email, Mbak. Email 3 email ke dalam menepi.com. Nah, menepi.com itu kan Pi browsernya Pi Network. Iya. Gitu. Nah, kita ketahui bahwasannya yang namanya Nicholas Kokalis ini kan memang lulusan dari Stanford kan gitu. Nah, Google sendiri juga itu buatan dari lulusan Stanford kan gitu. Nah, hebatnya di Pi Network ini dia punya yang namanya Google sendiri. Nah, itulah Pi browser kan gitu. Nah, jadilah Pi browser itulah yang akan memenuhi segala kebutuhan dari yang namanya perjalanan Pi ini ke depannya gitu, Bang. Nah, jadi yang jelas apapun yang kita ketik di Pi browser itu dia akan muncul. Baik hari ini kita diarahkan bagaimana aplikasi Pi Network itu masih ada, itu di menepi.com tadi, Bah, gitu. Masih ada ya, cuman di Google ya. Ini mungkin masalah manajemen atau kerjasama dan kesepakatan. Berakhirnya kesepakatan, mungkin Google membatasi, bisa saja. Sama satu lagi ya, saya kan juga selalu mengikuti perkembangan daripada Pi Network ini. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang tidak bisa menambang lagi dengan menggunakan handphone, saya rasa itu tidak benar. Kenapa? Setahu saya ya, Core Team rombongan daripada Nicholas Kokalis ini, mereka sudah berjanji memudahkan para pionir bisa menambang dengan menggunakan handphone. Dan nantinya pada saat kita ingin berbelanja, penukaran barang cukup menggunakan handphone saja gitu. Jadi kalau ada yang bilang tidak bisa nambang lagi menggunakan handphone Android, itu tidak benar. Ya, saya masih yakin
Core Team tetap memberikan kemudahan kepada pioner agar betul-betul manfaat dari Pi Network ini bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau mungkin untuk memakai komputer, mau dibawa kemana komputer tuh? Jadi semua tetap pakai Android. Gimana pendapat Mas Pri? Nah, jadi memang Android hari ini kan itu sudah jelas bahwasannya kayaknya Pi Network ini tidak menggunakan Google lagi, Bah. Nah, tapi menggunakan aplikasi Pi Browser, ya, yang mana di dalamnya itu nanti ada dompet wallet, tempat pertukaran, mungkin hackathon itu kan membuat marketplace kan gitu, ada Pi-Chain Mall, ada Pi Market Indonesia kan gitu kan. Aplikasinya lebih lengkap di Pi Browser. Di dalam itu kan gitu. Jadi kayaknya tidak menggunakan Google lagi kan gitu, atau Chrome atau lain sebagainya, tetapi dia menggunakan produk dia sendiri. Jadi kedepannya memang ini Pi Network ini memang sebuah bisnis yang sangat panjang sekali. Bisnis besar yang luar biasa. Nah, ini penemuan yang luar biasa di bidang mata uang digital itu, Bah. Ya, itulah yang perkiraan saya tadi yang dikatakan sama Mas Pre ya, bahwasannya ini mereka menggunakan aplikasi sendiri. Bisa terjadi, mungkin selama ini menyewa Google mungkin minta anggaran yang lebih tinggi pembiayaannya. Maka kebijaksanaan dari Core Team itu mereka membuat aplikasi sendiri sehingga tidak perlu lagi membayar sewa. Itu perkiraan saya itu. Jadi memang ya kalau kita flashback kembali bahwa Google itu juga ciptaan dari orang-orang Stanford gitu kan. Nah, mungkin Pi Browser ini mungkin nanti akan lebih unggul, Bah. Karena memang namanya digitalisasi kan kemudian peningkatan itu pasti ada gitu ya kan. Google mungkin nanti akan dikalahkan oleh browser kita. Saya setuju ya, saya setuju. Kenapa? Perkembangan semakin lama semakin canggih. Salah satu contoh ya, kita mundur sedikit ke belakang. Kita bicara Bitcoin, kita bicara Ethereum dan lain sebagainya. Mereka ini hanya punya kemampuan dalam bertransaksi 1 detik itu sekian transaksi. Tetapi ternyata Pi Network ini meningkatkan 10 kali lipat dari yang sudah ada. Nah, makanya perbaikan-perbaikan terus berlanjut. Kenapa? Dari Pi Network dan Core Team menginginkan betul-betul pionir dilayani dengan baik di seluruh dunia. Kita nggak bisa bilang ya, kalau memang maunya pribadi, kita kan terburu-buru. Kepingin segera kalau bisa mainnet KYC, kemudian bisa belanja. Inilah yang diperhitungkan sama Core Team. Core Team ini memang orang-orang yang ahli yang luar biasa. Dia sudah memprediksi. Ingat, koin yang ada itu jangan diobral, silahkan kalian kunci berapa persen, berapa tahun. Tujuannya apa? Supaya jangan para pionir ini dengan menggunakan koin yang sudah banyak dia obral, harga akan jatuh. Tetapi pada saat dia simpan kemudian dia kunci, yang beredar di luaran di masyarakat terbatas, itu harga akan tinggi. Bagaimana kira-kira? Nah, jadi memang Pi Coin ya, Pak. Pi Coin ini banyak orang yang tidak mau mengatakan Pi Network ini, Pi Coin ini kripto, gitu. Tetapi punya mata uang yang spesial yang memang dibuat oleh Nicholas Koukkalis sebagai alat barter dan alat pembayaran. Betul. Nah, dari 6.000 lebih koin yang hari ini beredar di seluruh dunia, Nicholas Koukkalis akan menjadikan Pi Coin ini adalah koin yang nomor 1 dalam pertukaran dan pembiayaan, gitu, Pak. Nah, jadi maka dia akan lebih lebih cepat dalam istilah transfer. Ya, 10 kali lipat per detik kan seperti itu. Nah, mungkin koin-koin yang lain itu menggunakan exchanger yang sama kan gitu. Tetapi Pi Coin dia menggunakan blockchain sendiri itu, Pak. Kan gitu. Kalau saya dengar ya, informasi terakhir pendapat dari para dokter dan profesor mengatakan bahwasanya ke depan nanti di 2022 terjadi gangguan untuk yang Bitcoin. Bitcoin akan merosot. Kemudian orang karena mungkin harga Bitcoin terlalu tinggi, kemudian prosesnya agak rumit, lebih mudah ke Pi Network, orang rame-rame akan beralih ke Pi Network. Ini yang saya lihat dari keterangan-keterangan Google ya, yang ada berita-berita di beberapa channel ya, di beberapa aplikasi yang saya lihat. Terjadi perubahan di 2022. Bitcoin akan merosot, kemudian Pi Network akan menjadi impian semua orang. Ini yang saya lihat, pendapat mereka ya, bukan pendapat saya gitu. Ya. Jadi memang supply koin Pi ini kan lebih banyak dari supply koin lainnya kan gitu. Nah, kemudian memang ditargetkan bahwa BTC itu dengan 21 juta supply itu akan habis di 2035 kan gitu kan. Nah, tetapi Pi ini akan habis ini mungkin lebih dari itu, Bah. Jadi
Makanya nanti Bitcoin yang pecinta Ethereum karena ini lebih mudah dan menggunakan blockchain sendiri, mereka akan pasti datang ke Pi sendiri gitu. Ya, jadi kalau saya melihat, Bah, karena memang supply CoinFi ini lebih banyak, nanti orang akan beralih, Bah. Alih ya. Beralih dari mulai koin pun yang ada di dunia itu pasti akan beralih kepada Pi. Karena memang sistem dan konsepnya itu lebih cepat, lebih mudah, lebih ya gampang mungkin seperti itu. Kan gitu. Jadi orang-orang yang hari ini cinta dengan kripto-kripto lainnya gitu kan. Ini saya pikir nanti akan berpikir dua kali di 2022 dengan munculnya Pi Network ini ya. Ketika komunitasnya semakin banyak, kemudian supply-nya semakin sedikit, ini CoinPi akan lebih tinggi dari koin yang lainnya. Apalah pesan-pesan Mas Prey ya, sesama penggali petir terhadap teman-teman yang menonton video ini? Apa pesan-pesannya? Ya, jadi hari ini memang kita net buat teman-teman semuanya, jaga akun Pi-nya, jangan sampai kecolongan, jangan sampai hilang atau mungkin dihack atau lain sebagainya. Dan ingat perasa sandi ya, jangan sampai hilang juga karena itu nyawa dari koin Pi tersebut. Oh Bah. gitu. Jadi kalau hilang kata sandi, lupa email segala macam, padamlah kita. Padam, Bah. Betul. Baik sahabat vlog ya, sahabat Abah Safwan dimanapun berada ya, kawan-kawan penambang petir, tetap simpan, amankan email kita, password kita, dan yang simpan baik-baik, jangan sampai lupa, takutnya nanti yang sudah capek kita gali bisa bubar semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petir, jeder, jeder, jeder.